Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada pembelajaran hari ini dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Baiklah, kami yang beranggotakan dari kelompok 7 dengan saya sebagai moderator Safira Ayu Fauzia dengan NIM 231031. Saya Anessa Madatilah dengan NIM 2003119 sebagai penyaji. Saya Freliana Septiani dengan NIM 200311141 sebagai penyaji. Saya Lenier Pita dengan NIM 2003-1077 sebagai penyaji. Dan saya Maisito Lesti Bunda dengan NIM 2003-1152 sebagai penyaji. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan mengenai topik dasar-dasar penilaian alternatif dan autentik. Materi pertama akan disampaikan oleh Freliana. Kepada Freliana dipersilakan. Penilaian alternatif beserta contoh-contohnya. A. Pengertian. Secara sederhana, penilaian alternatif diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk memberi penilaian kinerja atau hasil belajar siswa. Disebut sebagai penilaian autentik karena penilaian alternatif sengaja dirancang untuk menjamin keaslian dan kejujuran penilaian serta hasilnya terpercaya. Disebut penilaian kinerja karena siswa diminta menunjukkan penguasaannya tentang bidang ilmu tertentu, menjelaskan dengan kata-kata dan caranya sendiri tentang peristiwa tertentu. Istilah penilaian alternatif secara luas didefinisikan sebagai metode penilaian apapun yang alternatif untuk kertas tradisional dan pensil tes. Fungsi penilaian alternatif. Pertama, sebagai pemantau kemampuan dan kinerja siswa. Yang kedua, sebagai proses yang melibatkan siswa dan guru dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, untuk menilai kompetensi termasuk orang-orang yang melibatkan individu dalam membuat penilaian diri. Yang keempat, sebagai kemampuan untuk melakukan berbagai okupasionali atau profesional yang relevan dengan tugas-tugas komunikatif. Yang kelima, melibatkan siswa dalam mengambil keputusan tentang mana lembar kerja mereka untuk menilai dan untuk menjamin bahwa umpan balik disediakan. Karakteristik penilaian alternatif. Penilaian alternatif menunjukkan sebagian besar karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penilaian ini didasarkan pada tugas-tugas autentik yang menunjukkan kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang kedua, instruktur dan peserta fokus pada komunikasi. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk menetapkan kriteria. Yang keempat, peserta didik memiliki kesempatan untuk menilai diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka. Yang kelima, meminta para siswa untuk melakukan, menciptakan, dan menghasilkan sesuatu. Yang keenam, mendorong mahasiswa refleksi diri. Yang ketujuh, mengukur hasil signifikansi. Yang kedelapan, keran berpikir tingkat tinggi dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kesembilan, menggunakan tugas-tugas yang mewakili kegiatan instruksional bermakna. Yang ke-10, memanggil aplikasi dunia nyata. 11, menggunakan penilaian manusia untuk skor. Yang ke-12, memerlukan baru peran instruksional dan penilaian guru. 13, memberikan penilaian diri kesempatan bagi siswa. Yang ke-14, menyediakan kesempatan bagi individu maupun kerja kelompok. 15, mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar di luar ruang lingkup penugasan. 16, eksplisit mendefinisikan kriteria kinerja. 18, membuat penilaian sama pentingnya dengan kurikulum dan pengajaran.
Baiklah, terima kasih kepada Freliana. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anessa. Kepada Anessa dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu D. Jenis-jenis penilaian alternatif. Yang pertama ada penilaian kinerja. Istilah ini mengacu pada berbagai kegiatan penilaian guru yang memberikan kesempatan untuk mengamati siswa menyelesaikan tugas-tugas dengan menggunakan keterampilan yang sedang dinilai. Contohnya pada kelas lain yaitu mengambil tes pilihan ganda tentang eksperimen ilmiah. Siswa benar-benar melakukan percobaan tersebut di laboratorium dan menulis tentang proses dan pilihan-pilihan mereka dalam laporan laboratorium. Tujuan tugas ini yaitu untuk mengetahui apakah yang diketahui siswa dan apakah yang mereka lakukan. Penilaian unjuk kerja bisa dimulai secara perlahan dan teratur. Tidak harus menilai untuk kerja setiap hari atau tidak dilakukan sama sekali. Adapun yang kedua yaitu penilaian autentik, di mana penilaian ini mencoba untuk menyambungkan penilaian dengan dunia nyata. Hal ini membutuhkan siswa untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan untuk penciptaan produk baru atau kinerja yang berlaku untuk situasi di luar lingkungan sekolah. Nah, sebuah kegiatan penilaian autentik oleh siswa menunjukkan atau melakukan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya ada portofolio penilaian, yaitu penilaian portofolio adalah sebuah proses yang berkesinambungan yang melibatkan siswa dan guru dengan memilih sampel karya siswa untuk dimasukkan dalam koleksi. Tujuannya untuk kemajuan siswa. Mungkin keuntungan terbesar dari penilaian portofolio yaitu siswa diajarkan untuk menjadi pemikir yang independen. Penting untuk diingat bahwa portofolio lebih dari folder sederhana mahasiswa yang bekerja. Portofolio biasanya terdiri dari pekerjaan yang telah menyelesaikan lebih dari satu periode penilaian atau semester. Portofolio dapat berbasis kertas, berbasis komputer, ataupun kombinasi keduanya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya, kegiatan penilaian alternatif dapat digunakan sebagai suatu proses interaktif yang melibatkan guru dan murid dalam memonitor kinerja murid. Yang kedua, penilaian alternatif dapat melatih siswa menjadi seorang yang profesional sehingga siswa dapat mengerjakan tugas-tugas yang komunikatif. Selanjutnya, dapat mendorong siswa untuk melanjutkan aktivitas belajar di luar ruang lingkup penugasan. Adapun kelebihannya, yang pertama, penilaian alternatif ini menilai pemahaman siswa, maka lebih baik menggunakan penilaian dengan komentar daripada nilai numerik. Penilaian dapat berpengaruh pada afektif atau sikap siswa dalam pencapaian hasil penilaian. Yang terakhir, penilaian siswa hanya terpaku pada hasil pencapaian nilai. Sekian penjabaran materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anessa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Masyito. Kepada Masyito dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik sendiri adalah penilaian yang memperhatikan baik sikap, keterampilan maupun kemampuan yang dimiliki siswa dalam menampilkan sikap, keterampilan dan kemampuannya di kehidupan yang nyata. Ada 3 pendapat ahli. Yang pertama menurut American Library Association yang mengatakan penilaian autentik itu sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Yang kedua, ada John Muller yang mengatakan bahwa penilaian autentik yaitu suatu bentuk penilaian yang para siswanya diminta untuk pada situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. Yang ketiga ada menurut Richard D. Stiggins, yaitu mengatakan bahwa penilaian autentik menekankan keterampilan dan kompetensi spesifik untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama ada melihat penilaian dan pembelajaran dengan cara terpadu.
Yang kedua, menggambarkan masalah dunia nyata, bukan hanya dunia sekolah. Yang ketiga, memakai berbagai macam cara dan cerita. Yang keempat, holistik. Dan yang ketiga ada contoh penilaian autentik sendiri, yaitu dalam keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi atau bermain peran, portofolio, memilih kegiatan yang strategis, serta memamerkan dan menampilkan sesuatu. Yang keempat ada jenis-jenis penilaian autentik. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu asesmen kinerja, yaitu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas untuk memperoleh informasi. Yang kedua ada evaluasi diri, yaitu teknik penilaian yang meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Yang ketiga ada esai, yaitu yang menuntut siswa untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut. Dan yang keempat ada project, yang yaitu kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Syifa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leni Ardita. Kepada Leni dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Langkah-langkah penyusunan penilaian alternatif. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan penilaian alternatif. Yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mengerjakan atau menyelesaikan tugas. Yang kedua, merancang tugas-tugas yang memungkinkan siswa dapat menunjukkan kemampuan berpikir dan keterampilan. Yang ketiga, menetapkan kriteria keberhasilan yang akan dijadikan tolak ukur. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan penilaian autentik. Terdapat 4 langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi standar. Yang kedua, memilih tugas autentik. Yang ketiga, merumuskan kriteria tugas autentik. Yang keempat, mengembangkan rubrik. Next. Selanjutnya. Berikut ini adalah contoh dari rubrik holistik yang terdiri dari skor, kategori, dan kriteria umum. Next. Dari ini adalah contoh dari rubrik analitik yang di dalamnya terdapat aspek dan kriteria dan skor. Sekian saudari moderator. Baiklah, terima kasih kepada Leni. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu tanya-tanya, bertanya, dan saran, serta penambahan materi. Sekian, terima kasih dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.